Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Baik, kita lanjutkan masih tentang trigonometri ya. Sebab berikutnya adalah nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran atau sudut berelasi ya. Hubungan nilai fungsi trigonometri di kuadran 2, 3, 4 dengan nilai fungsi trigonometri di kuadran 1. Bisa kalian buka modul yang sudah kalian cetak ya di halaman 7. Nah, ya. Kuadran 1 itu besar sudutnya dari berapa sampai berapa? 0 derajat sampai 90 derajat ya. Nah, berdasarkan definisi fungsi trigonometri, ya, berdasarkan absis, ordinat, dan jari-jari, maka nilai fungsi trigonometri untuk sudut-sudut di kuadran 2, 3, dan 4 sebagai berikut. Ya, ini kurang. Nah, di kuadran pertama, besar sudutnya adalah 0 derajat sampai 90 derajat ya, sudutnya sudut istimewa ya. Kemarin kan sudah kita pelajari ya. Kemudian kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Ya. Cara mencarinya yaitu 180 derajat dikurangi alfa. Kemudian kuadran ketiga dari 180 derajat sampai 270 derajat. Ya, cara mencari besar sudutnya yaitu 180 derajat plus alfa. Nanti ada contoh soalnya ya supaya lebih paham. Kemudian kuadran keempat, besar sudutnya adalah 270 derajat sampai 360 derajat. Ya, cara mencari besar sudutnya adalah 360 derajat dikurangi alfa. Ya, ini nilai-nilainya ya, perbandingan trigonometri di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 nilai sin cos tan itu bernilai positif semua ya. Itu artinya kosekan, sekan, dan kotan juga bernilai positif ya. Kemudian kuadran kedua yang positif itu hanya sin dan siapa dia? Sin dan kosekan ya. Kuadran ketiga hanya tan dan kotan. Kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos ya dan sekan. Kalau disingkat semua sindikat tangannya kosong. Semua ini artinya di kuadran pertama semuanya bernilai positif. Sin ini di kuadran kedua bernilai positif. Tan kuadran ketiga, cos kuadran keempat. Gitu ya. Saya ulangi lagi, singkatannya adalah semua sindikat tangannya kosong. Nah, terus sudut negatif. Sin min alfa. Tetap ya jadi negatif ya, min sin alfa. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Yang menjadi positif hanya cos ya. Tan min alfa sama dengan min tan alfa. Berlaku juga kebalikannya pada sekan, kosekan, dan kotan. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Halaman berapa? Halaman 8. Ya. Tanpa menggunakan daftar sinus maupun kalkulator, tentukan nilai trigonometri berikut. Yang pertama adalah sin 120 derajat. Ya. Sin 120 derajat itu terletak di kuadran kedua. Ya, sinnya bernilai positif. Jadi rumus yang kita pakai adalah, nah, saya ulangi lagi, kuadran kedua tadi kan 180 derajat min alfa. Jadi kita pakai rumus yang ini, ya. Sin 120 sama dengan sin 180 min alfanya berapa? Nah, alfanya itu bagaimana cara mencarinya? Jadi 180 dikurangi berapa biar 120 ya.
yaitu dikurangi 60. Paham ya? Sama dengan sin 60 derajat. Ya, sama dengan setengah akar 3. Kok dapat nilai setengah akar 3 dari mana? Video sebelumnya sudah saya sampaikan tentang perbandingan trigonometri pada sudut istimewa ya. Tabelnya halaman 5. Sudah kalian salin atau belum? Nih, halaman 5. Ya kan? Tabel perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa pada kuadran 1. Tuh ya. Lalu contoh yang B. Cos 225. 225 di kuadran ke-3 ya kan? Kuadran ketiga yang bernilai positif siapa? Tan ya. Berarti cosnya negatif. Ya, kuadran ketiga jadi rumusnya apa? 180 plus ya. Nih. Kuadran ketiga 180 plus alfa ya. Jadi cos 180 tambah 45 ya, biar hasilnya 225. Kemudian kita kasih tanda min di depannya cos. Min cos 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Sekali lagi dapatnya nilai ini dari halaman 5. Di tabel itu ya, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Contoh yang lain silahkan kalian baca sendiri, sudah ada keterangannya juga ya. Lalu saya akan membahas latihan soal 6.7, tidak semuanya ya, coba kalian perhatikan. Silahkan kalian salin di buku tulis atau di modul kalian masing-masing ya. Yang nomor 1A itu adalah sin 315. Dia terletak di kuadran berapa? Kuadran keempat, ya kan? Kuadran keempat. Jadi bagaimana rumusnya? Sin 360 derajat kurangi 45 derajat. Sehingga min sin 45 derajat. Ya, karena sin di kuadran keempat kan nilainya negatif. Sama dengan min setengah akar 2. Kemudian yang E, tidak saya bahas semuanya ya. Saya ambili yang penting-penting. Untuk soal yang lain bisa kalian coba ya. Cos min 60 derajat sama dengan, nah cos tadi sudut negatif menjadi positif ya, khusus cos saja. Kalau untuk yang lain tetap negatif ya. Cos 60 derajat adalah 1/2 ya. Kemudian untuk yang F, sin min 1200 derajat. Nah gimana ini? Lebih dari 360 derajat ya. Nah sama dengan min sin 1200 derajat ya. Minnya kita taruh di depannya sin. Jadi min sin 1200 ini kita bagi 360, dapat 3 ya. Nah 3 kali 360 kan 1080 ya. 1200 dikurangi 1080 adalah 120. Nah, yang kita cari nilainya adalah sin 120 ya, min sin 120. 120 sendiri itu terletak di kuadran kedua. Nah, jadi min sin kuadran kedua aturannya 180 derajat min alfa ya kan. Berarti 180 derajat dikurangi 60. Nah, ini harus sama loh. 120 itu kan artinya sama dengan 180 kurangi 60. Jadi sama dengan min sin yang kita ambil belakangnya saja ya. Min sin 60 derajat sama dengan min setengah akar 3. Seperti itu ya. Kita lanjut soal nomor 4 ya. Sin 120 tambah cos 210 min tan 225. Berarti harus kita cari satu-satu. Sin 120 di kuadran kedua. Ya. Aturannya apa? Sin 180 min alfa.
Ya, jadi sin 60. Karena di kuadran kedua nilai sinnya positif. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian yang berikutnya cos 210 derajat kuadran ke-3. Ya. Yaitu cos 180 derajat plus 30 derajat. Nah, rumusnya itu sekali lagi ya saya sampaikan. Kalian pakai rumus yang di halaman 7. Nah, ini sudah ada rumusnya kan? Ya. Lalu nilai dari cos 30 kan setengah akar 3. Nah, karena cos di kuadran ketiga bernilai negatif, sehingga hasilnya adalah min setengah akar 3. Ya. Kemudian tan 225 itu sama dengan tan kuadran ke-3 ya. Tan 180 plus 45. Sama dengan rumusnya sama dengan yang cos 210 tadi ya. Karena sama-sama terletak di kuadran ke-3. Jadi sama dengan tan 45 derajat sama dengan 1. Nah, sehingga nilai dari sin 120 derajat plus cos 210 derajat min tan 225 derajat sama dengan setengah akar 3 dikurangi setengah akar 3 dikurangi 1. Ya, sama dengan, ini kan habis ya 0 ya, min 1. Kita lanjut soal yang nomor 5. Soal nomor 5. Yang diketahui adalah cos alfa sama dengan min 12 per 13. Intervalnya 180 derajat kurang dari sama dengan alfa, kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan 270 derajat. Ya. Nah, berdasarkan interval ini 180 sampai 270 derajat, sudut ini terletak di kuadran ke-3, ya kan? Yang ditanyakan apa? Kosekan dan tan alfa, ya. Cos alfa sama dengan min 12 per 13. Cos itu kan Y per R. Ya, ingat perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sorry, ada yang salah ini. Cos itu X per R ya. Ini X ya. R-nya adalah 13. X-nya min 12. R-nya 13 ya. Untuk mencari Y sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Ya, X ya ini ya. Sama dengan akar dari 13 kuadrat min 12 kuadrat. Akar dari 169 dikurangi 144. Ya, akar 25 sama dengan 5. Karena di kuadran ketiga nilai X dan Y negatif. Perhatikan gambar dari Bu Fitri ya. Ini X positif, Y positif, X negatif, Y negatif. Kuadran ketiga yang mana? Di sini. Ya. Kuadran ketiga berarti X-nya negatif, Y-nya negatif, ya. Jadi X-nya berapa tadi? Min 12. Ini salah ya. Saya ganti. X-nya min 12, Y-nya min 5. Y-nya min 5. R-nya adalah 13 ya. Jadi kosekan itu kan kebalikannya sin ya. Kalau sin Y per R, kalau kosekan
berarti R per Y. R-nya adalah 13, Y-nya adalah min 5. Sorry ya, salah ya. Jadi hasilnya adalah min 13 per 5. Ya. Kemudian untuk tan itu adalah tan alfa sama dengan Y per X. Y per X, Y-nya min 5, ya. Saya tulis di bawahnya aja. Min 5 dibagi min 12 sama dengan 5 per 12. Nah, seperti itu ya. Maaf tadi ada sedikit perbaikan ya, sedikit revisi. Nah, seperti itu ya pembahasannya. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan ke Bu Fitri. Untuk latihan soal 6.7, silahkan kalian lengkapi. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.